Jelaskan perbandingan teori jenjang norma hukum menurut Hans Hanawaski dengan teori Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, jenjang normal secara umum yang berlaku untuk semua jenjang norma termasuk norma negara general, sedangkan Hans Hanawaski membahas teori jenjang norma lebih khusus yang dihubungkan dengan suatu negara. Kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Jawab, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat hukum yang mengikat secara hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana posisi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawab, yaitu ada sumber hukum dari segala sumber hukum, yaitu alat bantu penentu hukum Indonesia, ada landasan sosiologis, landasan yuridis. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU nomor 12 tahun 2011. Jawab, berdasarkan Undang-Undang nomor 12 UU nomor 12 tahun definisi pengaturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terus berdasarkan UU 12 tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau UU peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau per UU. Yang keempat, peraturan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan kabupaten atau kota. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan naskah akademik. Jawab, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, terus sasaran yang ingin mewujudkan, dan ruang lingkup jangkauan objek atau arahan peraturan perancangan peraturan perundang-undangan. Terus yang keenam, produk hukum apa saja yang memerlukan naskah akademik, dan jelaskan tujuan dan kegunaan pembentuk naskah akademik. Jawab, naskah akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dengan dukungan memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan baik dalam arti implikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan kepada bidang Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi evaluasi legislasi daerah 2011.
daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 di Bandung. Terus yang ketujuh sebutkan sistematik naskah akademik adalah yang pertama satu kata pengantar yang berisi daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktis, bab 3 evaluasi dan analisis perundang-undangan yang terkait. Terus bab 4 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Bab kelima jangkauan arahan, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah, kabupaten atau kota. Terus yang bab terakhir isi penutup, daftar pustaka, yang ke-8 jelaskan apa yang dimaksud dengan asas material dan asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kemudian analisis mengapa dalam pembentukan perundang-undangan harus memenuhi asas material dan asas formil. Jawab, asas pembukaan peraturan perundang-undangan pasal 5 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi satu, kejelasan tujuan, kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yang kelima, dapat dilaksanakan, keenam, kedaya gunaan dan hasil kegunaan. Terus yang ketujuh, kejelasan dan rumusan, dan ada lagi keterbukaan. Yang ke pasal 6 satu, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas 1. Pagoyoman, 2. Kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kekeluargaan, 5. Bhinneka Tunggal Ika, yang terakhir keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Terus ada juga keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Terus ada lagi yang mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 peraturan perundang-undangan tertentu. Dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 9, ada soal jelaskan apa saja ruang lingkup dan fungsi kajian dalam bab 3 naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian, hasil pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terdapat suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang peraturan daerah provinsi. Ada juga peraturan daerah, kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
masyarakat. Naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan raperda atau rancangan produk hukum, memuat gagasan-gagasan tertentu, urgensi pendekatan ruang lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah. Daerah yang ke-10 soal jelaskan apa yang dimaksud dengan landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawab. 1 ada landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk pertimbangan pandangan hidup yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UU 1945. B. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terus landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ke-11 soal carilah satu contoh peraturan daerah yang sudah berlaku yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian analisis dan jelaskan apa landasan filosofi, sosiologis, dan landasan yuridis dari peraturan daerah tersebut. Dalam video sebutkan dan jelaskan nomor dan tahun judul raperda tersebut, kemudian uraikan analisis saudara terkait filosofis, sosiologis, dan yuridis dari raperda tersebut. Jawab. Ada raperda peraturan daerah Bandar Lampung nomor 1 tahun 2018. Nah, di situ ada landasan filosofis pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut di atas berdasarkan pasal 18 ayat 6 Peraturan Daerah PEK 2 berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang B, landasan sosiologis. Nah, di situ terdapat bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, damai, nyaman, sejahtera, bersih, dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Diperlukan adanya peraturan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga, masyarakat, dan prasarana umum beserta kelengkapan sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius.
Terus landasan yuridis. Landasan yuridis ini terdapat satu, bahwa sesuai pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satu tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan. Masyarakat dalam melaksanakan harus menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.